Ibu, Bapak, Saudari-saudara yang terkasih dalam Kristus, salam jumpa lagi dalam Remas STMJ, Renungan Malam Singkat Stella Maris Jepara, Sabtu 15 Agustus 2026, Pekan Biasa ke-19, dengan tema Melihat Kerajaan Surga lewat mata seorang anak. Bacaan diambil dari Injil Matius bab 19, ayat 13 sampai 15. Marilah kita awali dengan tanda kemenangan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Biarkanlah anak-anak itu, janganlah menghalang-halangi mereka datang kepadaku. Sebab orang-orang yang seperti itulah yang empunya kerajaan surga. Ibu, Bapak, dan saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus. Coba kita bayangkan suasana hari itu. Begitu banyak orang tua berbondong-bondong membawa anak kecil mereka kepada Yesus. Harapan mereka sangat sederhana, namun mendalam. Mereka ingin tangan-tangan suci Yesus hinggap di atas kepala buah hati mereka, memberkati dan mendoakan masa depan mereka. Namun apa yang terjadi? Para murid justru maju dan memarahi orang-orang tua itu. Di mata para murid, anak-anak mungkin dianggap pengganggu, belum mengerti teologi, atau sekedar membuat Yesus yang sedang sibuk menjadi lelah. Tetapi lihatlah respon Yesus. Alih-alih merasa terganggu, Yesus justru menegur para muridnya dengan tegas. Biarkan anak-anak itu datang kepadaku, jangan halangi mereka. Lalu dengan penuh kelembutan, Yesus merangkul dan meletakkan tangannya di atas kepala anak-anak itu. Dari peristiwa yang indah ini, ada 3 kebenaran iman mendalam yang diajarkan oleh gereja bagi hidup kita hari ini. Yang pertama, kerajaan surga adalah milik mereka yang kecil. Mengapa Yesus memilih anak kecil sebagai model warga kerajaan surga? Karena anak-anak memiliki 3 keutamaan indah yang seringkali hilang saat kita dewasa, yaitu ketulusan tanpa kepalsuan, ketergantungan total pada orang tuanya, dan kepercayaan yang polos. Gereja senantiasa mengingatkan kita bahwa kerajaan Allah bukanlah milik orang-orang yang merasa hebat, melainkan milik mereka yang mau menyambut kasih Tuhan dengan hati yang rendah hati seperti anak kecil. Iman Katolik kita sejatinya bukan cuma soal seberapa tinggi pengetahuan agama kita, melainkan seberapa tulus dan pasrah hati kita di hadapan Allah Bapa. Kebenaran iman yang kedua yaitu jangan menghalang-halangi tugas suci di rumah tangga. Siapakah murid-murid zaman sekarang yang seringkali tanpa sadar menghalangi orang lain dekat dengan Tuhan? Kadang-kadang itu adalah kita sendiri. Kita menghalangi anak-anak dekat dengan Yesus ketika kita terlalu sibuk mencari nafkah hingga lupa mengajak mereka berdoa di rumah, atau ketika kita menunjukkan contoh yang kurang baik di depan mata mereka. Iman gereja menegaskan bahwa rumah tangga kita adalah sebuah gereja kecil, gereja domestik. Di dalam rumah itulah orang tua memegang panggilan suci sebagai guru iman yang pertama dan utama bagi anak-anak. Setiap kali kita memberi contoh, maaf, kesabaran, dan doa di rumah, kita sedang membukakan jalan agar anak-anak kita dapat menjumpai Kristus secara nyata. Kebenaran iman yang ketiga yaitu sentuhan kasih yang menyelamatkan. Tindakan Yesus meletakkan tangan di atas anak-anak menunjukkan bahwa sejak usia paling dini pun jiwa seorang manusia merindukan dan berhak atas rahmat Allah. Inilah alasan mengapa gereja kita begitu menghargai pembaptisan sejak bayi dan anak-anak. Rahmat kasih Tuhan itu gratis. Tuhan tidak menunggu kita pintar, dewasa, atau sempurna dulu baru mau menyapa kita. Kasih Kristus selalu mendahului kita, merangkul kita,
bahkan sejak kita paling kecil dan tak berdaya. Mari sejenak kita refleksi diri dan bertanya dalam hati kita masing-masing. Yang pertama, adakah sikap sok tahu atau merasa paling benar dalam diri saya yang justru membuat orang lain, terutama anak-anak, enggan mendekat ke gereja dan ke Tuhan? Yang kedua, sudahkah rumah kita menjadi tempat yang hangat, di mana anak-anak bisa belajar berdoa, melihat teladan kasih, dan merasakan kehadiran Yesus? Yang ketiga, bagaimana saya bisa belajar kembali untuk memiliki hati seperti anak kecil yang tulus, pasrah, dan percaya sepenuhnya pada kehendak Tuhan minggu ini? Dalam gereja kita ada sekolah minggu anak, ada misa anak, dan persiapan komuni pertama bukanlah sekedar kegiatan rutin mingguan. Pelayanan ini adalah bukti nyata dari kasih gereja kepada anak-anak. Tugas utama kita sebagai pelayan bukan sekedar membuat acara yang megah, melainkan membuang setiap penghalang agar anak-anak dapat mengalami perjumpaan pribadi dengan Yesus yang mengasihi mereka. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Yesus Kristus, ajarilah kami untuk memiliki hati yang tulus, polos, dan berserah penuh kepadamu seperti seorang anak yang aman berada dalam pelukan Bapanya. Ampunilah kami jika tutur kata, perbuatan, atau kelalaian kami seringkali menjadi batu sandungan bagi anak-anak dan sesama kami untuk mendekat kepadamu. Kuduskanlah keluarga-keluarga kami agar menjadi tempat yang penuh kasih, di mana benih-benih iman dapat tumbuh subur. Ulurkanlah tanganmu yang kudus, berkatilah anak-anak kami, dan bimbinglah kami semua menuju kerajaan-Mu yang abadi. Sebab Engkaulah Tuhan dan pengantara kami, kini dan sepanjang masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih, berkah dalam.